sama-sama memuji menyembah Tuhan, kami sama-sama menari bagi Tuhan, kami sama-sama mendengar kebenaran firman, karena kami tahu tanpa firman kami tidak mengerti apa-apa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan, bahkan untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini pagi ini yuk sama-sama tangan kita arahkan kepada Ibu Hana yuk. Terus kami menopang pelayanan gembala kami yang kami kasihi untuk Ibu Hana Tuhan. Berkati Tuhan, Bu Hana dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pewahyuan yang lebih lagi untuk menuntun setiap kami domba-domba yang Tuhan percayakan. Untuk dia boleh bawa lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi dekat kepada Tuhan, dan lebih lagi intim kepada Tuhan. Supaya kami bukan saja Tuhan jadi murid, tapi kami boleh memuridkan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bukan saja mendisplay, tapi juga declare akan Engkau Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan Bu Hana bersama anaknya. Bahkan dalam setiap pelayanan Tuhan percayakan, Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Helen ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau juga boleh menibakan hamba-Mu di tempat ini. Terus pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, supaya lewat apa yang disampaikan hari ini, kami katakan umat sehat, umat kuat, umat diberkati. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikalahkan oleh sakit penyakit, karena kami mengerti akan kebenaran-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan ini saatnya Tuhan, kami boleh duduk diam mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan kami boleh mengerti bagaimana kami menjaga tubuh kami sebagai bayi-Mu Bapa, dengan menjaga kesehatan yang baik dan benar, dengan pola hidup yang benar. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Kami memberkati Bapak Rito dan tim yang akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, mau naik ke Gunung Kudus. Tuhan berkati urapi, biar tim PPW pada pagi hari ini boleh membawa setiap kami lebih intim kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap masuk dalam pelayanan ini, di dalam ibadah ini. Haleluya. Yang siap berkata puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, biar ibadah kita pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan. Boleh sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bersama dengan umat-Mu, opa, oma, bapak, ibu sekalian, kami satukan hati kami untuk bersyukur. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baru. Haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian ini. Banyak yang Kau berbuat
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur selamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hayat hidup kami tetap bersyukur kepadamu selama-lamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun gelombang ada di depan kami, itu tidak membuat kami takut dan bimbang dan khawatir. Sebab tangan-Mu yang menyertai setiap perjalanan hidup kami sampai detik ini ya Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam hadirat Tuhan.
buat kasih-Mu. Di dalam hidup kami, sekian puluh tahun Tuhan menyertakan seluruh hidup kami. Sama-sama kita bangkit berdiri katakan, Ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku kami bersyukur, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan kami Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu lah segala pujian, bagi-Mu lah segala hormat. Yang bersuka cita, yang merasakan kebaikan Tuhan, Oma, Bapak, Ibu, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini. Oma, Bapak, Ibu, coba cek kanan kirinya, benar nggak bersuka cita. Orang yang bersuka cita itu kelihatan dari wajahnya kok. Jadi kita udah menari manisnya senyum, ya kan? Haleluya. Wow. Boleh Bapak, Ibu, Oma bangkit berdiri, berikan tos, katakan, Tuhanku teramat baik, Yesusku terlalu baik. Haleluya, haleluya. Yang sudah berikan tos, yuk sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sambil bersembahkan pujian ini di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus baik 3 kali, kita berikan tepuk tangan yang terbesar buat Tuhan kita. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan, terima kasih oma-oma, bapak ibu. Wow, luar biasa karyanya seperti Raja Daud. Enggak sia-sia datang ke ibadah UMAS. Katakan sebelah kanan kiri, enggak sia-sia datang kepada UMAS. Haleluya. Ada waktunya kita memuji Tuhan, ada waktunya kita bertepuk tangan, ada waktunya kita melompat menari, dan ada waktunya kita untuk duduk diam, membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kami setia bersyukur mengalami kebaikan Tuhan. Anak-anak mereka diberkati, cucu mereka diberkati. Gak ada alasan buat kami pagi hari ini untuk kami menaikkan dari hati kami yang paling dalam, Tuhan Yesus, Kau baik, Kau terhormat baik bagi kami. Mari dengan segala hormat sekali lagi sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, pujilah sekali lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, mengalirlah kuasa. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sekali Yesus, selamanya Yesus, bersyukur hari ini Tuhan. Kalau hari ini boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh berjumpa dengan teman-teman kami, semua anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau dari pagi tadi kami sudah, oh Tuhan, cek gula darah, cek asam urat, cek semuanya, Bapak, tensi semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan pengecekan kesehatan dan pengobatan. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan ajaib. Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu Dr. Helen. Engkau mengurapi setiap kami. Oh, kami buka hati kami untuk firman-Mu boleh ditabur dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap, kami membuka hati kami untuk Engkau, Roh Kudus berkarya, untuk Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, saya diingatkan terinspirasi dari teman kita yang kekasih, Ibu Vivi meninggalkan kita. Ya saya tadinya ya sudah gitu ya udah saya sedih udah ya. Tapi kemudian disusul dengan beberapa oma-oma di sini. Saya cek semuanya dengan gula darah di atas 400, 575, 450. Sampai pada waktu Ibu Supo nggak ada pun saya masih tolong dicek gula darahnya. Ibu Ida waktu itu saya juga minta supaya dicek gula darahnya. Semuanya tinggi-tinggi. Tidak hanya cuman gula darah yang tinggi, tetapi ternyata gula darah yang tinggi, yang menaun, mengakibatkan komplikasi macam-macam. Yang terakhir semuanya berakhir dengan cuci darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih perlu Bapak Ibu, Tuhan masih perlu saya. Saya ngomong ketika Ibu Vivi meninggal, langsung Tuhan ingatkan saya. Saya dengan Ibu Vivi itu sering makan bareng. Kami hampir tiap hari pergi makan bareng. Yang dimakan dia, dimakan saya. Saya bilang, kalau saya nggak jaga, saya gampang untuk nyusul dia. Sejak dari hari itu, Roh Kudus ingatkan, dan dia memberikan hikmat pada saya untuk saya ngontrol gula saya dengan ketat. Setiap hari saya cek gula darah saya. Kemarin, hari ini terus saya cek. Karena saya tidak mau kesehatan saya dicuri oleh iblis. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan masih mau pakai saya lebih lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setelah itu saya berjanji, saya akan mengadakan cek gula darah, cek kesehatan hari ini ya, bersama dengan sahabat-sahabat saya dari MOI, bersama sahabat-sahabat saya dari Tampak Siring, Diakonia MOI, Diakonia Tampak Siring. Kami bekerja sama sehingga hari ini pengecekan boleh diadakan. Bapak Ibu, saya harap next time ada pengecekan, Bapak Ibu harus semuanya cek supaya kita bisa kontrol. Tadi ada satu oma dengan gula darah hanya 50, langsung kami belikan teh manis. Terlalu rendah juga nggak boleh ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur Dr. Helen ya, seorang dokter yang mengasihi Tuhan ya, tapi dia punya latar belakang dokter. Kita akan mendengarkan bagaimana gula darah itu mempengaruhi kehidupan kita dan mempengaruhi organ-organ dalam tubuh kita. Bapak Ibu dicatat ya, ini penting sekali buat kita supaya tubuh kita itu sehat ya, tubuh kita sehat dan kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, saya persilahkan Dr. Helen untuk kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita ketemu lagi. Dan saya juga sangat bersuka cita bisa ketemu saudara-saudara ya. Kita terus menjaga kesehatan, kita terus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait roh Allah. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, puji nama Tuhan. Nah hari ini saya akan berbicara tentang gula darah tinggi membahayakan tubuh. Ya, itu kemana-mana saudara. Saya lihat tuh bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa jadi stroke ya. Nah, bisa juga terjadi luka di kaki, harus dipotong kakinya, amputasi. Nah, ini kita akan belajar sama-sama supaya tidak terjadi hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Penyakit diabetes ini sering disebut silent killer ya. Dalam beberapa detik ya, itu orang yang kena diabetes angka kematiannya lumayan menduduki manusia ya, terutama ya sekitar 5 orang yang meninggal dalam 1 detik gitu karena diabetes. Nah diabetes ini disebut silent killer karena efek dari gula darah
yang tinggi ini menyebabkan kerusakan pada organ vital kita, yang menyebabkan kematian tanpa kita sadari, saudara ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali nih gula darah yang tinggi, ya kan, sering muncul tanpa gejala. Enak-enak aja, santai-santai aja, saudara. Ya, nah ini kita akan belajar sama-sama ada 8 penyebab gula darah kita tinggi. Ya, tolong bisa ditayangkan slide selanjutnya. Nah ini, konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat, terus jarang bergerak, mager ya. Puji Tuhan, tadi sebelum mulai kita udah senam dulu. Jangan cuma di sini, nggak cukup ya. Setiap habis makan, ayo bergerak, jangan tidur, jangan duduk, jangan nonton TV. Tapi setiap kali selesai makan kita harus bergerak, berjalan kaki santai, mondar-mandir di rumah. Kalau panas ya kan. Alangkah baiknya sih kalau punya kelompok jogging bareng sambil doling, doa keliling. Ya ini begini, sehat secara rohani, sehat secara jasmani. Ya, nah apalagi tuh penyebabnya? Stres. Ya, makanya saya bilang hati yang gembira itu obat. Jangan pusing-pusing, saudara. Ya, jangan pikirin, doakan saja. Anak cucu kita mungkin ada masalah, kita berdoa. Kita nggak bisa tolong, tapi doa kita itu yang menggerakkan hati Tuhan untuk menolong. Amin, saudara. Karena itu jangan stres. Nah ini nih, oma opa seringkali susah tidur ngalamin. Aduh, saya kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi. Ya, waduh, banyak sekali. Sehingga pagi-pagi di gereja kami itu ada doa pagi setiap hari Senin, ya kan. Maaf Bu, semalam saya terjadi gangguan tidur, saya nggak bisa tidur. Jadi menjelang pagi baru saya bisa tidur, nggak bisa bangun doa pagi. Ya, nah ini kurang tidur juga bisa memicu terjadinya hiperglikemi atau gula darah yang tinggi. Kemudian kita lihat lagi, terkena penyakit infeksi. Jadi mesti jaga ya. Jangan sampai, apalagi ini banyak sekali merebak ya penyakit. Macam-macam virus sudah mulai bermunculan, saudara. Jadi jaga ya. Saya lihat ada yang pakai masker di sini, ya bagus. Ya kalau kita batuk atau kita pilek supaya nggak menulari yang lain, ya kan. Ataupun kita naik kendaraan umum, tetap gunakan masker, saudara. Ya, apalagi orang penderita diabetes sangat rentan. Ke rumah sakit tuh pakai masker ya. Walaupun sudah bebas dari COVID, tapi kita harus tetap menjaga, ya kan? Karena di rumah sakit itu namanya nosocomial infection. Virusnya, bakterinya udah pada kebal sama obat antibiotik. Jadi hati-hati kalau ke rumah sakit sebaiknya pakai masker. Nah, kemudian efek samping obat tertentu ini juga bisa memicu terjadinya peningkatan gula darah. Jadi kalau orang diabetes mau minum obat jangan sembarangan, konsultasikan ke dokter ya yang memantau gula darahnya. Kemudian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, saya percaya di sini enggak ya, enggak ada, ya kan? Alkohol, rokok itu juga membuat gula darah kita meningkat. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Kenapa sih kok bisa? Yang pertama, kita akan bahas dulu. Nah, ini nih, konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat. Ini seringkali orang nggak menyadari. Yang dimakan itu justru, saya nggak makan manis. Padahal saudara, nasi putih, mie, ya karbohidrat sederhana ini gampang dicerna langsung. Apalagi habis makan mager, duduk nonton TV, nggak bergerak, akhirnya gula darahnya tinggi, saudara. Karena itu kita akan belajar di sini
Apa saja makanan tinggi gula ini? Kue, kek, apalagi permen, ya, snack, cemilan. Nah, terus minuman kekinian di mall-mall banyak banget sekarang muncul. Wah, ini baru buka, semua pengen cobain ya. Kumpul-kumpul temen, yuk, udah nyoba ini belum? Udah nyoba itu belum? Oh, belum. Coba yuk, enak. Nah, ini kopi, yuk kita ngopi kekinian yang baik itu buat orang tua, kopi hitam tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu kental manis. Ya, nggak pakai gula tapi pakai susu kental manis, berbahaya, tinggi gula. Nah, kemudian apa lagi? Roti. Sarapan paginya apa? Roti putih. Ya, bolehnya roti gandum yang lama dicerna. Nah, terus apa lagi? Nasi putihnya. Sekarang berubah ya. Nasi putihnya 1/4, setengahnya apa? Sayuran, 1/4 lagi protein. Oke? Itu porsi kita makannya, gaya makannya diubah. Kenapa? Makanan dan minuman yang sangat mudah membuat gula darah naik ini karena makanan minuman yang mengandung gula atau karbohidrat sederhana ini langsung oleh tubuh diserap dalam darah. Nah, itu langsung gampang gula darahnya jadi tinggi. Nah, kemudian selain itu, porsi makan yang berlebihan ini juga tanpa memperhatikan asupan serat tadi. Wow, nasinya, apalagi kalau makan mie, 1 porsi nggak puas kayaknya kalau setengah ya. Nah, itu sekarang belajar makan nasinya 1/4 porsi. Ya, kemudian atau makan mie juga dikurangin porsi makanannya, ya. Nah, coba diperbanyak asupan serat dan protein. Nih, saudara udah tua itu yang nggak boleh itu memang daging-daging yang berlemak, tapi jangan sampai nggak makan protein. Nanti terjadi namanya kakinya lemes. Kenapa? Ototnya kurang makan, namanya sarkopenia. Jadi protein tetap dijaga. Proteinnya yang bagus buat orang tua itu telur boleh, ya. Terus apalagi ikan, tapi jangan digoreng ya, ditim, ya dikuah, ya kan. Terus apalagi ayam boleh, ya. Nah, yang berlemak itu yang kita hindari. Tahu tempe boleh, ya. Itu protein. Jadi asupan protein jangan sampai kita kurangi. Jadi tetap 1/4 protein, 1/4 nasi, karbohidrat, ya, atau mie apa. Nah, yang banyak itu apa tadi? Serat, sayuran, biji-bijian, ya kan? Nah, apa itu biji-bijian? Ya itu boleh kacang merah, boleh kacang polong, ya kan? Yang kacang-kacangan. Kemudian kita seringkali mendengar seperti ini, pasti deh, ini sebetulnya pendapat yang kurang tepat. Udah tua, mau makan apa, makan saja, mumpung masih bisa makan. Itu sering nggak saudara dengar? Ya, bahkan anak-anak mau senengin orang tuanya, udah, Pa, Ma, ayo kita makan enak. Bukan gak boleh makan enak saudara, ya, boleh, tapi harus betul-betul dijaga. Tadi yang saya bilang, pola makannya, terus jenis makanannya, ya. Jadi yang dimakan itu harus makanan yang sehat. Kenapa sih kita mesti jaga pola makan kita?
Kita akan lihat di sini. Memang keinginan makanan lezat itu sangat menggoda hati, betul nggak? Aduh, kalau lihat cake, tiramisu, wah, apalagi tuh, wah sekarang banyak sekali cake-cake yang enak, ya krimnya begitu banyak sekali. Emang sih ada coklatnya, ada kacangnya, wah enak banget gitu ya, menggoda. Tapi kita harus ingat, makanya firman Tuhan mengajarkan Amsal 23 ayat 2. Apa tuh bunyinya? Taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Wih serem banget ya, taruh pisau bener-bener. Bukan, artinya kita mesti jaga ya, supaya nafsu makan kita itu, keinginan kita untuk makan makanan yang lezat jangan sampai merusak kesehatan kita. Jadi makanya taruh pisau di leher. Jadi hal ini perlu yang namanya penguasaan diri dalam hal makan. Penguasaan diri itu buah roh ya, buah roh. Ingat buah roh apa? Galatia 5 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, yang namanya penguasaan diri ini betul-betul ya menjadi buah roh. Mungkin dengan kekuatan kita nggak mampu. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita selalu ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, penguasaan diri ini harus ada di dalam hidup kita. Amin. Terutama penguasaan diri dalam hal makan ini. Ya. Karena apa? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Jadi tubuh kita ini bait siapa? Bait Allah, bait Roh Kudus ya. Jadi jangan kita seenaknya. Firman Tuhan katakan seperti ini, yang kamu peroleh dari Allah. Jadi ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, tubuh kita ini bait Roh Kudus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita sakit-sakitan bisa nggak memuliakan Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau kita sehat, kita bisa menyanyi seperti tadi, memuji Tuhan, ya, dan juga bisa menari, ya kan? Nanti orang-orang akan lihat, heran ya, umurnya 82 tahun, tapi masih sehat, masih bisa olahraga pagi, masih bisa menari. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita mau jaga. Amin. Siapa yang mau jaga tubuhnya ini? Sebagai bait Roh Allah. Waktu nafsu makan kita besar, aduh pengen banget nih. Tuh lihat di depannya ada cake lagi. Aduh itu coklat yang berlapis-lapis itu aku sangat suka sekali. Ada croissant lagi, aduh ada donat. Taruh apa? Taruh leher, taruh pisau di leher, pisau di leher. Penguasaan diri. Nggak boleh
Ya boleh, tapi yang tidak terlalu banyak krimnya, separuh atau seperempat. Coba ya, mau coba dong ya, sedikit sekali. Bilang kita harus berani loh menolak. Saya juga waktu hari apa ya, itu ada ulang tahunan gitu, kita diundang, terus kue tart tiramisu mulai dibagikan. Baru selesai makan, wah, kue tart tiramisu. Saya langsung menolak. Sorry, saya tidak makan manis. Thank you, gitu. Ya. Saya ke salon lagi nih, potong rambut. Wah, rambut kalau udah panjang rontok ya, jadi ya udahlah pendek aja. Lagi di salon, kebetulan salonnya ini kenal sama saya. Bu, bawa ya. Wah, kolak. Apa mau disajikan di sini? Makan kolak ya. Oh, maaf, thank you. Saya tidak makan yang manis. Berani menolak. Untuk walaupun aduh enak banget itu kolak. Aduh ada macam-macam yang kita suka. Tapi harus berani untuk tidak makan makanan yang terlalu manis ya. Juga dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajarin loh, ya kan, Matius 6 ayat 11 katakan untuk kita kata apa, bagaimana, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya di sini artinya supaya kita itu jangan serakah. Kalau lihat makanan apalagi di pesta, wow ini saya suka, itu saya suka. Saya selalu lebih memilih sayuran lebih banyak, ya, lebih banyak kita ambil sayuran yang lebih banyak. Jangan yang manis, jangan yang membuat atau walaupun di situ ada nasi, ada mie goreng, wah kalau mau makan nasi sedikit, mau makan mie nasinya nggak usah, kalau nggak double karbohidrat, ya. Maka itu makanan itu berkat ya saudara, bukan berhala, ya kan? Jangan sampai makanan itu jadi berhala. Waktu dilarang mie atau pie, jangan makan itu, nanti gula darahnya naik. Ini anak gimana ya, gak tahu ya kesukaanku itu, gak boleh lagi. Nah ini makanan udah jadi berhala. Lebih penting makanan, gak dikasih marah-marah, padahal untuk kesehatan tidak baik. Ini kita udah jadikan makanan itu berhala. Kita udah gak mikir lagi tentang kesehatan tubuh kita, tapi kita mau menikmati makanan yang lezat, enak, cuma sampai sejengkal loh saudara, cuma di mulut, ya kan? Di situ udah nggak. Karena itu jangan sampai. Jadinya kita patut bersyukur atas makanan yang Tuhan beri, sekecil apapun. Makan sayuran doang, masa dikasih pecel lagi, masa dikasih urap lagi. Yang enak dong kasih makan orang tua. Apalagi nih cuma rebus-rebusan dikasih. Mau gak sih tuh makan rebus-rebusan tiap hari gitu loh. Ngamuk, marah. Apapun yang kita diberikan, sekecil apapun kita bersyukur sama Tuhan, ya. Kita harus menghargai makanan itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Enak kok direbus makanan, labu siam direbus enak, ya kan? Ya boleh cocol sambal dikit, sambal tomat, ya. Kalau pedes-pedes orang tua biasanya mules perutnya, jangan yang pedes-pedes. Saya selalu bikin sambal tomat, ya kan, yang gak pedas, karena
Suamiku nggak suka pedas, jadi kita menjaga juga. Nah, karena itu hindari juga ini nih ketamakan. Kenapa? Orang kalau begitu lihat makanan di pesta ya, wah, sifat tamaknya tuh keluar. Makanya Tuhan bilang secukupnya. Walaupun lihat ini, wow, ada babi hong, enak banget itu. Ya, taruh pisau di, boleh ambil 1 potong, ya kan, jangan 5 potong, itu serakah, ya kan. Kemudian kita akan lihat lagi firman Tuhan juga mengajar kita untuk menghindari ketamakan tadi. Jangan biarkan nafsu makan yang berlebihan itu menguasai hidup kita. Ini akan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena kita tidak menjaga tubuh. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi ada hukumnya, saudara. Kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik siapa? Milik Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar. Kita harus senantiasa ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus merawat dengan makan makanan yang sehat, supaya tubuh kita ini tetap sehat, sehingga kita memuliakan nama Tuhan dalam pola makan kita. Seperti Rasul Paulus katakan 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi penguasaan diri bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan hasil karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Tapi kalau kita banyak kasih makan, seringkali dikasih perumpamaan anjing hitam sama anjing putih. Anjing hitam itu kedagingan kita, hawa nafsu kita. Tapi anjing putih itu adalah manusia roh kita, yaitu di mana Roh Kudus ada, sehingga Roh Kudus dapat mengendalikan hidup kita. Kalau kita hidup dalam manusia roh tadi, kalau daging yang banyak dikasih makan, akhirnya dagingnya yang muncul, seperti nafsu makan yang berlebihan. Giliran dikasih tahu jangan, ada diabetes, nanti darahnya naik. Apa ya ini ya, belum makan aja udah sumpah-sumpahin ya. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi, kedagingannya ngamuk, ya kan? Makanya saudara, hiduplah dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, cara penerimaan kita pada saat kita dilarang untuk makan yang tidak baik untuk kesehatan kita, itu kita langsung sadar. Ada Roh Kudus langsung kasih tahu penguasaan diri. Jangan marah. Orang marah juga itu nggak bisa menguasai diri kan, ya kan? Makanya orang yang marah-marah jadi stres, gula darahnya tambah naik. Coba kalau lagi marah-marah, cek gula darahnya naik. Ya, karena itu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Supaya tubuh kita ini tetap sehat, kita memuliakan Allah. Jaga pola makan kita. Penguasa diri dalam hal makan berarti kemampuan untuk berhenti, ya kan, sebelum kekenyangan. Sampai makan, sampai mau muntah, itu udah over. Ya, lebih baik saudara makan sedikit. Ya, nanti lapar lagi makan lagi sedikit. Jangan, tapi jangan makan yang cake ya, tetap makan makanan
yang sehat. Kalau lapar, nyemilnya apa dong? Ya, ya boleh buah ataupun sayur-sayuran, boleh makan sayuran yang sering nggak apa-apa. Makan buah juga gula darah naik sedikit. Ya, jadi gula itu di buah fruktosa namanya. Jadi memang yang dianjurkan yang kayak serat kacang-kacangan boleh, tapi jangan digoreng ya kacangnya ya, direbus. Oke? Nah, kemudian yang kedua kita lihat nih, apa yang menyebabkan gula darah kita menjadi tinggi? Jarang bergerak. Apa tuh sedentari? Ya, senderan. Ya, sambil dengan apa? Santai. Ya, senderan, santai. Wah, menikmati hidup. Sambil scroll handphone atau nonton YouTube. Nah ini anak-anak sekarang masih muda-muda banyak yang kena diabetes, gula darahnya tinggi karena jarang gerak. Semua permainan kayak kita dulu tak lari, ya kan? Mainnya semua bergerak, kekuatan fisik, ya kan? Sekarang enggak, banyak diem di ruang AC, metabolisme tubuhnya terganggu, ya main handphone terus, nggak ada aktivitas fisik. Muda-muda udah pada kena diabetes, gula darahnya tinggi-tinggi. Ini yang saya lihat keadaan saat ini. Ya, kenapa? Kalau bergerak bikin gula darah tinggi, pembakaran kalorinya berkurang dan penurunan sensitivitas insulin. Insulin itu apa? Insulin inilah yang mengangkut gula darah di darah tadi untuk masuk ke sel. Insulin ini sejenis hormon ya. Nah, terus akhirnya apa? Gulanya numpuk diubah jadi lemak. Makanya kalau mager tuh lemaknya numpuk. Jadi ayo hari-hari ini jangan mager. Kalau kita duduk aja ya dalam waktu lama. Salah satu penyebab gula darah tinggi yang seringkali diabaikan. Habis udah habit, kebiasaan, malah habis makan tiduran lagi. Waduh, ini sangat-sangat berbahaya. Emang orang diabetes kan habis makan ngantuk tuh, tapi nggak boleh tidur. Ayo bangun. Di sini ada yang ketiduran nggak nih? Ayo semangat bangkit, jangan tidur ya. Bilang ke sebelahnya, jangan tidur ya. Nah, ini yang sering kali akhirnya aktivitas fisiknya nggak dilakukan. Ayo yuk, aktivitas fisik seperti jalan kaki ya, membersihkan rumah ya kan, tapi hati-hati kalau ada osteoporosis jangan sampai jatuh ya. Ataupun berolahraga ringan deh. Ya kan, sambil duduk bisa loh. Bisa. Kakinya digoyang-goyang ataupun gini nih. Ini untuk otot betis bagus nih. Ya, kayak ngejot mesin jahit, naik turun tapi juga pada tubuh. Saat stres tubuh melepas yang namanya hormon kortisol dan adrenalin. Kenapa? Supaya bisa menghadapi tekanan. Membuat hati ini lebih banyak melepas gula. Waktu hormon kortisol dan hormon adrenalinnya tinggi, hatinya banyak melepaskan gula untuk dipakai sebagai energi tadi supaya kita bisa mengatasi tekanan. Ya, nah ini yang memicu kalau kita karena sangat berpengaruh. Ya. Karena tidur itu membuat gula darah Anda kalau kurang tidur mengganggu pengaturan hormon gula darah yang insulin tadi, ya. Nah, kemudian obat ini juga dapat menurunkan efektivitas insulin tadi, jadi sehingga nggak bisa masuk ke sel, jadi selnya mati, selnya rusak, pembuluh darah rusak akibat gula darah yang tinggi.
Riwayat keluarga dengan diabetes. Kalau ada riwayat orang tua ya diabetes ataupun siapa kena diabetes di keluarga ada yang itu, saudara jaga pola makannya supaya gula darahnya tidak makin tinggi. Mungkin saudara sendiri penderita diabetes, ada faktor keturunan, karena ini apa? Efektivitas insulinnya itu mempengaruhi ya kalau ada faktor keturunan. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Tadi saya katakan merokok dan minum alkohol berdampak pada organ paru-paru dan juga pada hati. Ya kan? Karena apa? Mempengaruhi gula darah. Karena apa? Zat kimia dari rokok ini merusak sel tubuh dan mengganggu fungsi pankreas untuk memproduksi insulin. Alkohol ini dapat memicu peradangan ya, dan juga mempengaruhi kerja hati. Makanya nggak boleh kita minum alkohol. Orang diabetes terutama dalam mengatur gulanya ini bahaya. Alkohol itu nggak boleh. Pokoknya yang mengandung alkohol jangan diminum ya, nggak boleh. Kemudian bahaya gula darah tinggi yang tidak terkontrol ini juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada pembuluh darah dan organ tubuh. Kita akan lihat di sini. Nah ini ya, penyakit kardiovaskuler itu bukan hanya di pembuluh darah tapi juga di otot jantungnya, sehingga gula darah yang tinggi ini selain merusak pembuluh darah jantung, dia juga merusak syaraf di jantung, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, gula darah yang tinggi ini merusak ginjal. Kenapa? Tadi pembuluh darah rusak sehingga mengakibatkan bagian cuci-cucinya itu kan ginjal. Akhirnya kewalahan si ginjal ini. Akhirnya terjadi yang namanya nefropati diabetika, menyebabkan ya nefropati diabetika, nefro ya itu ginjal menyebabkan terjadinya gagal ginjal, nefropati diabetika namanya. Nah yang ketiga, terjadi gangguan penglihatan. Ini juga karena terjadi kerusakan pembuluh darah ya, pembuluh darah di retina mata. Makanya bisa terjadi kebutaan, namanya retinopati diabetika. Jadi bisa perdarahan retina. Nah, itu makanya orang diabetes bisa buta. Dan keempat, kalau gula darahnya tidak terkontrol, gula darahnya tinggi terus. Yang keempat, kerusakan syaraf. Nah ini, kalau ginjal tadi nefropati, kalau kerusakan syaraf itu namanya neuropati diabetika. Ini menyebabkan kesemutan, menyebabkan mati rasa, ya kan, rasa terbakar terutama pada kaki dan tangan. Yang kelima, kalau luka itu sulit sembuh kalau kadar gula darahnya tinggi, ya. Apalagi ini gula darah yang tinggi memicu terjadinya infeksi. Akhirnya menyebabkan terjadinya, karena sirkulasi darah yang menurun, sistem kekebalan tubuh yang menurun, sehingga luka sulit sembuh dan beresiko infeksi, bahkan terjadi gangren. Kalau udah terjadi gangren harus diamputasi. Ada gas gangren itu yang sangat membahayakan. Kalau nggak diamputasi dia naik lewat pembuluh darah, masuk ke jantung, langsung stop jantung. Ya. Bahkan orang yang udah diamputasi nggak taunya ada gasnya yang masih naik. Beberapa hari kemudian meninggal. Jadi bahayanya, ya. Nah yang keenam itu namanya ketoasidosis, ya. Ini koma
Ya, bisa koma karena ketinggian gula darahnya, menyerang ke otak, tidak baik untuk otak-otaknya, bisa rusak. Disingkat dengan KAD. Ya, ketoasidosis diabetika itu terjadi penumpukan keton di dalam darah. Akibatnya sel tubuh tidak bisa menggunakan gula sebagai energi. Tanda-tandanya keracunan, ya, ketoasidosis ini kayak keracunan darah kita. Itu gejalanya mual, muntah, napasnya cepat, ataupun menyebabkan napasnya kayak bau buah-buahan saat keton. Itu kayak bau buah, mulut, hawa nafasnya, ya. Nah, ini menyebabkan koma atau kematian. Kita lanjut. Yang ketujuh, akibat gula darah yang tinggi, penderita diabetes dengan kadar gula yang tinggi sering menyebabkan masalah kulit. Ya, kulitnya gatal, ya, terjadi infeksi. Tanda-tandanya nih, ya, gula darahnya tinggi, kulitnya kering, memerah, gatal, serta rentan infeksi jamur. Ya, baik itu di mulut, sariawan, bisa berupa terus lidahnya putih, ya kan. Untuk wanita di paha, di selangkangan atau di kemaluan terjadi vaginitis, infeksi jamur. Nah, beberapa cara efektif mengatasi penurunan gula darah supaya gula darahnya turun gimana? Tentu gak ada lain. Yang pertama, pola makannya yang harus sehat. Hindari makan manis tadi, olahraga ringan, ya, berjalan kaki sambil dolly, berolahraga ringan di rumah juga kalau nggak bisa keluar, ya kan, mungkin hujan atau panas, kepanasan, boleh di rumah. Tapi ingat nih, jangan berolahraga jika kadar gulanya di atas 300 ml per desiliter. Nanti saudara di tengah jalan bisa pingsan, bahaya, nggak ada yang tolong nih, ya. Jadi kalau gula darahnya lagi tinggi sekali nggak boleh, ya, karena atau ada keton di urin tadi kayak bau-bau buah gitu, napasnya, udah itu nggak boleh. Nah, penanganan jangka panjang supaya gula darah turun, tentunya minum obat teratur atau suntik insulin sesuai anjuran dokter. Ya, jangan teman minum apa lu diabetes, oh saya minum obat ini, orang satu obat ini cocok, orang lain belum tentu. Ya, jadi nggak boleh ikut-ikutan teman minum obat diabetes, nggak, harus dengan kontrol dokter, nggak boleh seenaknya aja. Terus kelola stres, ya, lakukan relaksasi dengan apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, hanya tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah itu, jadi kuncinya untuk nggak stres, hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, dekat sama Tuhan, sehingga punya masalah apa yang saya bilang, aduh anak saya lagi ngalamin masalah ini, oh cucu saya lagi ini nih. Jangan kita yang stres. Yang kita lakukan adalah berdoa. Nomor 1 berdoa, nomor 2 berdoa, nomor 3 berdoa. Nggak ada cara lain. Ya, jangan kita cari penyakit dengan stres, nanti malah jadi masalah kesehatan. Tambah bikin pusing orang yang lagi punya masalah. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, karena akibat kurang tidur tadi dapat mengganggu sensitivitas insulin, ya. Jadi kesimpulannya, untuk mencegah gula darah tinggi, jangan makan atau minum yang manis, jangan stres, cukup tidur, ya. Atasi, diobati kalau terkena infeksi. Jangan konsumsi obat yang memicu gula darah tadi naik. Jadi konsultasikan dengan dokter dulu. Bilang, kasih tahu kalau saudara penderita diabetes, saudara datang ke dokter, saudara harus kasih tahu, dok, saya ini penderita diabetes. Jadi dia memberi obat-obatan yang tidak memicu gula darah saudara naik. Misalnya saudara flu nih, datang ke dokter,
Saudara nggak bilang saudara penyakit diabetes. Nanti ada radang tenggorokannya, dikasihlah metilprednisolon tadi, golongan kortikosteroid, sehingga gula darahnya naik, malah tambah nggak baik-baik infeksinya. Ya. Dan yang ke-8, jangan merokok atau minum alkohol. Nah, segera cari pertolongan medis atau UGD ya kalau mengalami gejala seperti ini. 1, mual dan muntah berat. Yang kedua, napas pendek dan berbau buah. Itu terjadi namanya ketoasidosis diabetika, KAD ya. Dan terjadi kebingungan mental atau penurunan kesadaran. Ini karena otaknya ya lewat pembuluh darah tadi ketonnya udah ke otak, bahaya ketoasidosis. Kesadaran menurun dan bisa jadi koma diabetika, hiperglikemik. Tapi kalau gula darahnya rendah juga nggak boleh, ya gula darahnya nggak boleh di bawah 80. Karena apa? Itu juga bisa memicu hipoglikemi, koma karena hipoglikemi terlalu rendah, ya. Jadi gula darah itu nggak boleh tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Karena terlalu rendah juga lebih bahaya. Begitu terlalu rendah, kurang gula di sel-sel semua rusak, terutama otak. Itu bisa mengakibatkan cukup fatal. Oke, demikian keterangan dari saya. Silakan yang mau bertanya, Bu Hana. Wah, terima kasih Dr. Helen buat pencerahannya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan supaya bisa ya. Ya, siap ya. Dari Ibu Liwa dulu. Silakan Bu Liwa. Terima kasih Dr. Helen. Ada beberapa hal pertanyaan tentang sakit gula. Yang ingin saya tanyakan, biasanya makanan mempengaruhi nilai dari hasil gula sewaktu. Nah, standar apa yang membuat kita didiagnosa untuk gula? Itu pertama. Kedua, ingin penjelasan apa yang dimaksud dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Terima kasih. Silakan Dr. Helen. Ya, yang pertama saya akan jawab dulu ya. Yang paling tepat untuk mengukur apakah seseorang menderita diabetes bukan gula darah sewaktu. Ya, gula darah puasa itu biasanya kalau udah di atas 100, jadi bangun pagi belum makan apa-apa, saudara cek, yang bisa dilakukan sendiri. Tapi alangkah tepatnya kalau saudara cek HbA1c, ya, itu kadarnya nggak boleh di atas 5,7, ya. Nah itu, kalau udah lebih dari itu prediabetes 5,7 sampai 6. Nanti kalau udah 6 ke atas itu bisa dinyatakan sebagai diabetes. Diabetes tipe 1 itu biasanya dari bawaan. Ini bertentangan dengan yang tipe 2. Kalau tipe 2 itu dari pola makan bisa, ya memang ada faktor keturunan. Kalau yang tipe 1 biasanya dari masih kecil dia udah langsung kena diabetes. Dan ini biasanya juga kasihan sebetulnya anak-anak sudah kena diabetes. Namanya diabetes tipe 1 karena memang ada faktor dari genetik bawaan. Itu 100%. Tipe 2 itu walaupun ada faktor keturunan tapi kita bisa menjaga pola makan sehat, kita enggak ya. Tapi kalau memang pola makannya enggak sehat ya ada faktor keturunan, itu diabetes tipe 2 tuh di resistensi insulinnya. Jadi insulinnya kayak apa-apa kuncinya nggak pas. Insulin itu kan kayak kunci buka untuk supaya gula darahnya masuk ke sel. Tapi kalau ininya kuncinya nggak pas nih, mau dimasukin juga susah gitu.
kayaknya itu mesti satu sesi lagi kalau untuk Iya. resistensi insulin itu ya dok ya. Iya. Ya nanti kita akan belajar lagi untuk resistensi insulin ya dok ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu Fani, silakan Bu Fani. Salam Bu. Saya mau nanya, ada yang mengatakan kalau kita makan nasi dingin, Masih dingin. kadar Nasi di lemari gulanya es. bisa kurang. Apa benar tuh Bu? Enggak. Sama aja. Sama. Tapi ada katanya yang nasi dimasukkan ke kulkas, besoknya dipanasin. Ada. Iya, enggak pengaruh, enggak pengaruh. ya. Oh, nasi kemarin makan aja nasi kemarin itu Dimasukkan ke kulkas. Iya, katanya. iya. Terus Dikukus lagi, nah, dimakan. Iya. Katanya gulanya rendah. Iya. Enggak, tidak. ada. Kecuali saudara makan nasi merah karena seratnya masih tinggi, atau saudara makan nasi yang Nasi porang. iya, yang maksudnya yang memang buat khusus diabetes. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tolong. Ibu Evelyn, tolong. Yang lain siap-siapin ya. Oke. Saya mau nanya nih, kalau kita makan telur, kuningnya itu bisa menyebabkan kolesterol naik apa enggak? Tadi kan dokter bilang protein dari telur bagus. Ya, Ya. itu seringkali menyebabkan kolesterol naik kuning telurnya karena salah masaknya. Overcook namanya. Overcook itu kalau saudara merebus telur, dia ada lapisan biru, itu namanya udah overcook. Jadi udah rusak. Jadi Tapi yang bagus gimana? ya jangan dimakan kalau udah overcook. Bukan, cara masak. Karena proteinnya rusak, yang ada jadi kolesterol. Jadi makan putihnya aja kalau udah overcook. Yang boleh dimakan yang masih lembut gitu. Iya. Kuning telurnya. Iya, kuning telurnya matang, tapi ya lembut, tidak mengeras dan tidak ada garis Biru. biru. Sekitar 7 menit ya. Dok? Ya, sekitar 7 menit. Terima kasih dong. Ya. Ya. Jadi kalau pagi boleh makan telur, kira-kira berapa banyak dok untuk sarapan pagi itu? Oh, 1 sampai 2 butir. 2 butir ya. Iya. Dengan kuningnya, tapi jangan overcook ya, jangan Iya. terlalu masak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, Ibu Dewi. Salam dokter, Ya, saya saya mau nanya, saya kan penyakit darah rendah. Bisa gak darah rendah itu lama-lama gak terobati gitu selesai bisa menjadi gula darah? Nanya, lama-lama gitu bisa gak menjadi gula darah? lain Bu, lain. Kalau tekanan darah itu dari tekanan darah rendah, ya tekanan darahnya yang rendah. Kalau gula darah itu kadar gula di dalam darah beda, ya beda. Jadi memang kadar gula darah itu bisa rendah bisa tinggi kadar gula darah. Ya ini juga nggak boleh bikin pingsan, pusing. Tapi kalau tensi itu ada tensi tekanan darah yang rendah. Nah itu juga tidak baik buat orang tua terutama, karena bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Lagi berdiri bisa tiba-tiba jatuh. Nah itu yang bahaya. Jadi tekanan darah juga nggak boleh terlalu rendah sehingga suplai darah ke otak terutama waktu kita berdiri ini nggak sampai, makanya bisa pingsan. Ya, gimana mengatasi tekanan darah yang rendah ini? Selain berolahraga, ya bisa ditambah dengan
vitamin, zat besi, biasanya dokter akan memberikan itu. Ya, makan makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, seperti yang lain-lainnya. Sayur-sayur hijau ya. Ya, ada lagi Ibu Linda. Oh, Ibu Rebecca dulu. Sebentar, Ibu Rebecca dulu. Silakan Ibu Rebecca. Siang dokter, shalom. Tadi dokter mengenai berkenaan dengan telur rebus. Memang nggak boleh yang overcook, yang bagian kuningnya itu ada lapisan birunya. Tapi bagaimana halnya dengan misalnya kita bikin telur pindang. Kalau telur pindang itu kan makin lama direbus, makin meresap bumbunya makin enak. Ya kuningnya jadi makan. Oh gitu, jadi tetap ya. Kalau udah overcook kuningnya jadi makan. Karena proteinnya enggak. Ya, nggak ada lagi proteinnya. Oke, setelah Ibu Nur nanti Ibu Linda ya. Oke, silakan Bu Nur. Shalom Ibu. Bu dokter, saya mau nanya, untuk orang diabetes, buah apa yang boleh dimakan dan tidak? Seperti nenek saya, dia tidak makan sawo, katanya gulanya tinggi, terus semangka, melon itu nggak makan. Apa benar dok? Iya, biasanya sih buah musiman nggak boleh ya, kayak rambutan, durian, sawo yang kadar gulanya tinggi. Ya, istilahnya seperti buah pepaya itu bagus, boleh, tapi juga nggak boleh berlebihan, tetap kan ada fruktosanya. Terus boleh juga apel, boleh, ya kan. Dan masih banyak lagi yang pokoknya buah bukan musiman. Kalau buah musiman, duku, rambutan, ya kan, durian, nah itu, ya, mangga, ya. Jadi, ya kan sawo juga musiman kan kalau lagi musim. Pisang boleh, tapi tidak boleh banyak karena gulanya juga tinggi. Tidak boleh terlalu matang juga ya? Iya, iya. Tidak boleh Pepaya juga jangan terlalu matang. Oke, ya ada lagi silakan Bu Linda. Saya mau tanya dokter mengenai kolesterol. Tadi saya di hasil pemeriksaan tadi hasilnya 234. Dan tadi saya dengar dokter bilang itu bisa makan kacang-kacangan. Saya hobi makan kacang. Apa bisa? Kacang tanah. Oh, enggak. Kacangnya direbus apa digoreng? Kalau digoreng ya iya. Dipanggang, kayak kacang dipanggang gitu loh. Jadi bukan digoreng. Tahu nggak? Kacang-kacang Bali itu. Ya itu kan bukan dipanggang, sebetulnya digoreng. Kita nggak tahu di sononya digoreng apa dipanggang. Kalau ada minyak pokoknya dipanggangnya pakai mentega, dikasih apa. Nah itu yang nggak boleh. Lebih bagus sih direbus. Kacang rebus. Rebus. Berarti ya goreng-goreng itu atau panggang itu kita kan nggak tahu panggang dikasih mentega apa-apa, ya kan. Nah itu yang bikin naik kolesterol. Ya, jadi kalau yang kolesterolnya tinggi hindari goreng-goreng, makannya rebus-rebus. Kasih dokter. Walaupun itu ikan jangan digoreng. Kalau kolesterolnya tinggi lebih baik di kuah atau di tim. Ya, pokoknya hindari gorengan, dihindari juga panggang. Oh ikan bakar, ya dibakar pakai mentega, itu tetap. Ya, pakai santan lagi, ya itu tambah lagi kolesterolnya tinggi. Oke? Ya, tunggu sebentar. Dok, saya mau tanya. Tadi kan kita sebaiknya menghindari karbohidrat ya dok ya. Karbohidrat itu kan bisa berlebihan, bisa tepung-tepungan, bisa segala macam dan kawan-kawannya itu. Tetapi kita lebih baik makan sayur, rebus-rebusan, kemudian ubi bukannya karbohidrat dok? Boleh, tapi dia lama diolahnya, bukan yang sederhana. Karbohidrat kompleks ya dok. Ya. Kemudian jagung dok, jagung itu kan termasuk karbohidrat juga. Boleh, karena dia kompleks. Ya. Jadi lama dicernanya, tapi ya tentu nggak berlebihan. Jadi bisa jagung rebus ya, jangan popcorn, mentega lagi.
Ubinya juga jangan ubi Cilembu ya dok. Ya sebaiknya ubi Jepang boleh. Ya, Ya. ubi Jepang kan yang dalamnya putih itu nggak terlalu manis, Oh, oke. tapi seratnya tinggi. Ya. Atau Satu lagi. ubi ungu boleh. Ubi ungu ya. Ibu Linda, silakan Ibu Linda. Dok, diabetes ini juga ada terjadi bagi kena keluarga saya, ponakan saya 40 tahun meninggal. Itu karena dia tugas laki-laki ya, tugasnya tuh di luar. Dia jadi banyak kalau haus banyak minum minuman manis-manis. Gitu. Iya. Ya, pertanyaan itu bukan itu dok ya. Pertanyaannya ini autoimun itu sebenarnya ada hubungan nggak sih dengan diabetes? Apa? Autoimun. 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 Terus yang kedua itu saya suka sereal. Nah sereal ini sebenarnya boleh nggak? Atau yang instan atau yang seperti apa gitu yang diperbolehkan? Oh iya. Terima kasih. Iya, sebaiknya sih kalau udah tua nggak apa-apa minum sereal, tapi bukan yang ada gulanya. Oatmeal biasa, serealnya, ya gitu. Jadi tidak ada gulanya yang boleh, gitu. Apalagi untuk diabetes ya, penderita diabetes. Terus autoimun ini, ya namanya autoimun. Jadi kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri, gitu. Nah ini sampai sekarang pun banyak dokter yang sedang menyelidiki. Ya, terus makanya 40 tahun meninggal karena gula darah tinggi, diabetes, karena pola minumnya tadi ya. Kan makanya minuman bersoda dihindari, saudara. Ya, selain mengandung gula tinggi, ya kan dia juga soda itu tidak baik buat tulang kita, penyerapan kalsium. Ya, jadi udah janganlah minum-minum Coca-Cola, Fanta, saya sih udah gak minum sama sekali. Ya, itu minum-minum kekinian janganlah. Ya memang kalau haus pengennya minum yang seger-seger gitu kan. Ya, tapi itu kalau mengandung gula jangan. Ya, hindari. Seger-seger es itu boleh toh dok? Boleh, asal nggak batuk. Kalau udah tua tuh pengalaman saya nih, saya udah berapa tahun ya tidak minum air es. Ya, kalau nggak air biasa sih itu gitu suhunya. Karena kalau saudara sebetulnya minum air es itu bukannya makin ini loh penguapan tubuh ya. Nah saya malah minumnya banyak air hangat. Ya, jadi saya ada termos sendiri kalau di rumah banyak kan minum air hangat. Hampir sejak COVID ya, saya nggak pernah batuk pilek. Itu yang saya alami, saya buktikan sendiri. Iya. Gitu. Kalau nggak tadinya gampang banget batuk pilek. Setelah saya nggak minum es sama sekali dan minumnya air hangat, pagi bangun tidur minum air hangat gitu. Karena sesuai dengan suhu tubuh kita. Gitu. Wah, seneng banget dok. Kita bisa dapat pengetahuan, dapat firman Tuhan untuk kesehatan kita ya dok, sehingga kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Terakhir ya ibu ya, oke terakhir. Oke, satu lagi ya dok terakhir. Pagi dok, saya ingin menanyakan. Beberapa bulan terakhir ini saya sering ketemu orang autoimun. Dan autoimun itu menyerang wanita. Pertama wanita, kedua orang tidak menikah. Seringkali beberapa bulan ini saya ketemu sekitar 4 orang tidak menikah, wanita dan diserang autoimun. Padahal latar belakang orang ini dia nggak ada sakit apa-apa. Itu yang saya jadi berpikir ya, kenapa ya menyerang wanita dan tidak menikah? Gitu aja dong. Ya, autoimun itu sih tidak dibatasi tidak menikah atau menikah. Itu ada faktornya. Saya ketemu 5 orang tidak menikah dok. Ya. Dan ada itu hubungannya dengan range umurnya itu 29, 40, 50. Terakhir ini saya ketemu orang umur 55 kena autoimun. Iya, biasanya itu autoimun itu kan yang saya tadi mungkin dia konsumsi. Ya saya nggak ngerti sekarang banyak banget sih yang dibilangnya food supplement
gitu loh. Tapi malah jadi over gitu loh, minum vitamin, pengen fit. Kemungkinan orang yang nggak menikah yang dia takut sakit karena dia sendiri kan, nggak ada pasangan. Jadi dia mungkin minum obat-obat maksudnya vitamin, ternyata di dalam tubuh dia kan udah ada kekebalan yang Tuhan ciptakan, makanya jadi over gitu. Satu, jadi banyak faktor sampai sekarang pun autoimun itu belum ditemukan penyebabnya. Banyak faktor sekali, bisa dari faktor lingkungan, terpapar oleh polusi, tinggal di daerah yang banyak polutan gitu-gitu. Ada banyak berbagai hal ya, kemungkinan seperti itu kan. Karena orang yang single dia pengen sehat terus kan, dia nggak mau sakit karena dia juga pikir kan dia juga harus hidup gitu. Jadi seringkali makan, minum yang katanya memperkuat imun, ya kan, malah itu berbalik menyerang tubuhnya sendiri. Gitu. Kemungkinan, ya kemungkinannya seperti itu. Oke, terima kasih Dok buat penjelasannya, buat firman Tuhan yang sudah menguatkan kita dan memberikan masukan didikan buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dokter ya, lebih lagi dan lebih lagi. Silakan dokter. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Tugas kita menjadi bait Roh Kudus, menjaganya, menjaga tubuh. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tugas kita menjaganya. Dengan kekuatan kita yang saya katakan, kita nggak bisa. Ya. Tapi saat kita membiarkan Roh Kudus, mempersilakan Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Buka hatimu, silakan Roh Kudus untuk memenuhi, menguasai kehidupan kita, terutama manusia roh kita harus bangun. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara yang bisa berbahasa roh, ayo bahasa roh. Horapatakaya ramasyana ya ramasyana kialabaya ramasyana ramasyana mengalir Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
Saat ini ya Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah pengetahuan dan firman yang hamba bagikan menjadi rema di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Secara khusus Tuhan, mereka dapat menguasai diri dalam hal makan Tuhan. Saat ini hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menuntun anak-anak-Mu untuk memulai dengan pola hidup yang sehat. Hamba percaya pulang dari tempat ini berbeda dari saat mereka datang, karena mereka diperlengkapi untuk hidup sebagai bait Roh Kudus. Mereka mau menjaga tubuh mereka sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati Bu Hana sebagai Tuhan Yesus Gembala Umas tempat ini bersama dengan tim PPW, tim juga Tuhan di dalam pemerhati semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau berikan tubuh yang sehat untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk memandu kembali kebenaran firman Tuhan dan pengarahan dari Mbak Tuhan buat kita semakin kuat dan mengerti tentang kesehatan. Baik, Bapak Ibu, saatnya Bapak Ibu akan mempersiapkan persembahan. Nanti hamba Tuhan menjalankan kantong-kantong persembahan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menabur lewat persembahan, kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan. Saatnya umat-Mu diberi kesempatan untuk menabur lewat persembahan. Kiranya taburan mereka, persembahan yang mereka persembahkan menjadi persembahan yang berkenan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang menabur berlimpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Opa Oma yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Saya persilakan waktu dan tempat. Shalom Oma-Opa. Yes. Apakah Oma-Opa yang ada di sini semua dalam keadaan sehat?
menjawab 3 pertanyaan ya. Yes. Tapi jangan berebut yang ngomong apa. Harus tertib. Terus angkat tangan. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 5 dari 8 penyebab gula darah tinggi. Ibu Surjana. Sering konsumsi makanan gula tinggi dan karbohidrat, stres, kurang tidur, efek samping dari obat-obat tertentu. Efek dari obat-obat tertentu. Ya. Terus konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Ya. Betul ya, Dokter Helen ya? Ya, betul. Ya, betul. 5 hal yang membuat gula darah menjadi naik. Pertanyaan yang kedua, cara efektif mengatasi dan menurunkan gula darah tinggi. Sebutkan 4 saja, sebutkan. Ya, Ibu Lydia. Ya, silakan. Sehat, konsumsi makanan sehat, berolahraga, menjaga pola tidur yang baik, dan tidak stres. Penting ya, tidak. Silakan Ibu ya. Saya sudah menjaga pola makan saya, tetapi saya seringkali masih tidurnya terlalu malam. Itu ketika pagi saya cek gula darahnya tinggi. Kenapa? Karena kurang tidur. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua juga mungkin kalau yang seperti saya ini memang orang yang suka kerja malam. Kita kurangi ya, jadi artinya tidur pukul 10 atau pukul 11 ya. Oke, kita sama-sama berjuang untuk supaya kita sehat dan kita mau dipakai Tuhan lebih lagi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Ibadah kita pagi siang hari ini, mari sama-sama saja kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya panggilkan Ibu Devi yang bertugas. Tuhan Yesus, mari kita satukan hati dalam doa. Oh ya Allah Bashanda ya Allah Maskiara bara-bara. Ina ya Allah Bashanda ya Allah Maskiara. Bapa yang baik, yang kami sembah di Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di ibadah umas Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya inilah kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Oh pendeta dokter Helen Tuhan, mari Tuhan Kau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan, terutama Tuhan untuk menjaga diabetes Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami ya Bapa, sehingga Engkau telah mengingatkan Tuhan melalui dokter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berikan kesehatan selalu prima ya Bapa untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan lebih heran dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dia sebagai profesi, sebagai seorang dokter Tuhan, dia pasti Tuhan setiap pasien yang akan sembuh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Dr. Harjo dan kedua wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah terputus Tuhan. Biarlah mereka selalu bergandengan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan, terutama di tahun amanat agung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa akan terjadi Tuhan di Indonesia maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Berikan kesehatan yang selalu prima Tuhan di usia emasnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga keluarga besar mereka Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk
untuk rayon kami 1D Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Kiki Tuhan, beserta Ibu Melvin Tuhan. Mari juga Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk mengembalakan Tuhan. Oh jemaat di rayon 1D Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rayon 1D boleh mengembang ke kanan dan ke kiri Bapa. Penuaian jiwa-jiwa terjadi buat rayon 1D Bapa. Kau memberkati juga keluarga besar. Kami juga berdoa Tuhan. Oh ya Allah masyanda ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Hana Tuhan. Mari Tuhan yang Kau pakai sebagai kabir Tuhan umas di tempat ini Tuhan. Berikan roh kesabaran ya Bapa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Oh, untuk Tuhan umas di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan pelayanan dimanapun dia berada. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan yang selalu prima Tuhan. Oh Tuhan penghiburan kekuatan yang selalu baru setiap pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, Indonesia shalom Indonesia. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di rencana-Mu Bapa. Kami percaya Indonesia akan terjadi pemulihan Bapa. Oh Indonesia boleh dimenangkan Tuhan. Indonesia Tuhan kami percaya Tuhan jauhkan dari resesi ekonomi Tuhan. Oh Tuhan Kau memberkati Indonesia Tuhan. Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Mari juga Tuhan Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Untuk memimpin bangsa yang besar ini Bapak. Kau memberkati juga setiap eselon yang ada pada sini Tuhan. Yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anakku yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun keberadaannya Tuhan Kau melihat anak-anakku pada saat ini Bapak. Mungkin mereka datang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya dengan kuasa bilu-Mu mereka telah disembuhkan Bapak. Oh yang susah Kau hiburkan Bapak. Yang beban berat diberikan kelegaan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semuanya Bapak. Dan kami percaya Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Tapi kami boleh membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terlebih berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus menjemput